seorang ulama asal Baghdad. Beliau bernama Syekh Hasanul Mas'udi, mengarang sebuah kitab khusus tentang tasawuf berisi lem dosa borbab. Dalam longgi-longgi lem dosa borbab, beliau selipkan satu bab, beliau beri judul dengan tema ghurur, bermakna tertipu. Beliau mentakrifkan makna ghurur dengan bunyinya huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Bermakna tertipu, kata beliau, merasa tenang jiwa, merasa aman kepada sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu dan tubuh katanya merasa aman, ini makna tertipu. Contoh, katanya lebih senang tamat HP jam-jam daripada tak kalau Quran 15 minit. Dan mat HP itu disenangi oleh nafsu dan merasa aman tubuh katanya waktu iman alat tersebut. Katanya lebih setting duduk di rumah ketimbang tetap jabut, duduk di rumah daripada ada tamah ilmu. Ini disenangi oleh nafsu dan merasa aman tubuh waktu duduk, padahal katanya mentang awam hendak menuntut. Ini namanya tertipu. Seringkali kita tertipu namun hanya merasa hanya tertipu. Beliau Syekh Hasanul Mas'udi membagi tertipu kepada dua bagi. Pertama, tertipunya orang-orang kafir. Orang kafir jika jelas tertipu, mereka tidak meyakini dengan adanya Allah. Hanai patih kena pertanyaan mungkar wa nangkir dan sebagainya. Sehingga orang kafir rela menggadaikan kehidupan akhirat yang nyata demi kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Tertipu kedua, kata beliau, tertipunya orang-orang beriman. Berdi katanya. Beliau Hasanul Mas'udi ketika menjelaskan tertipunya orang-orang beriman, beliau bagi kepada 5 pengelompokan. Pertama, tertipu ada 2, tertipu orang kafir. Kedua, tertipu orang-orang beriman. Orang beriman tertipu dengan 5 macam. Kata beliau, pertama, tertipu orang-orang beriman, orang-orang yang malas beribadat, hanya ibadah, namun dalam hati sabi-sabi anggap, dalam hati sabi-sabi harap Allah punya ampun dosa-dosa agaknya. Padahal ibadat dan sapuhan, namun dalam hati selalu berangan-angan Allah ampun dosa, Allah angkat ini itunya. Sebenarnya kelompok yang pertama tersebut sedang tertipu. Hanya ibadat harap Allah ampun dosa, yang bersih lagi dapat sesuatu. Ibarat panggang jauh daripada api, bersih lagi orang hana kerja, namun tip-tip bulan harap-harap gaji. Tertipu pertama, tidak beribadat namun selalu berangan-angan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tertipu selanjutnya nombor 2, di kalangan orang-orang beriman, tertipu dengan sebab nasab, karena orang tuanya, keturunannya, karena ayahnya maling terus dan sebagainya, sehingga tertipu. Hana payah bersebab ayah tu maling, untuk malingnya akan iten baan piu-piu, sebab ilmu itu bukan warisan. Piu-piu ilmu hanya taputun menyoh hana dabut, menyoh tak oh pelaku boh lagu je kau kaya, menyoh hana tak oh pelaku anak tengku je ke belaga. Ilmu itu butuh proses. Lahir ba orang syekh malim, lahir dari orang tua yang kaya, ini adalah sebuah keberuntungan. Sebab hana manduk anak mutumai lahir ba orang syekh malim, hana manduk anak mutumai lahir ba orang syekh yang kaya. Namun kadang-kadang kita selalu membanggakan nasab, sehingga ribut dengan nasab, medawadawi dengan nasab terus dan sebagainya. Padahal asyrafu bil ilmi la bin nasabi. Kemuliaan itu didapati dengan ilmu, tidak dengan keturunan sebab nasab. Hadirat ure-ure yang kamu mulia, andai kata malim ya iten banu, atau sebaliknya ya bisa tolong anu, sungguh manusia pertama yang mampu menolong anaknya adalah Nabi Nuh. Ketika Nuh nepegah ba Muhammad ba rakyat,
termasuk Pak Pur Muhammad Ani dikabarkan bahawa akan To'i Raya. Nabi Nuh pun membuatkan sebuah bahtera. Di kala itu orang pertama yang mengingkarinya adalah anak dan isterinya. Nuh sedih, nehoi Kan'am menyumat gajah hai tim ukut ngelung hai ni buah jantung hati. Tajak saja lung hai ni. Kala itu Kan'am menjawab, hai ayah, ilum be'an IAI kehabaran ayah ketuinya halung peti. Anda kata pun engkau mengatakan bahawa ayah akan To'i Raya yang ada bot dan pegahan long sungguh aku akan mendaki ke atas bukit yang panjang itu dan engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang selamat. Nasa oleh Nabi Nuh, anak long Kan'am yang khabar dari Allah atuk nuk To'i kena jantung hati sajan ayah. Tapi Kan'an lagi-lagi mengingkari. Allah netegur Nabi Nuh di dalam Quran surat Hud, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, innahu laisa min ahlika, bahwa sungguh engkau harus tahu bahwa Kan'am itu bukanlah keluargamu. Hai Nuh, Allah netegur, inni a'iduka antakuna minal jahilin. Lumpugah menuh bagata hai Nabi Nuh agar kamu tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh. Negeri Nabi Nuh dalam tafsir tu lerdudun karena teguran Allah. Umur Nabi Nuh lebih kurang jadi bedun. Anda kata ayah ditolong anu, maka Nabi Nuh lah orang pertamanya. Banyak di antara kita tertipu dengan sebab nasab. Tinggalkan malim ya hana payah lebu, tinggalkan kaya ya hana payah lebu bicara rezeki. Padahal kita tertipu dengan sebab keturunan. Keliru beriman tertipu karena sebab banyaknya ilmu. Sehingga Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya mengkisahkan bahawa penyakit-penyakit yang paling raya dihinggapi kepada orang-orang yang berilmu. Karena merasa malim, merasa banyak ilmu, sehingga kadang-kadang waktu pandang tungku-tungku yang baca kitab Jawa atau yang sebut kitab-kitab Arab Melayu, dianggapnya eleh karena boknya jarang kitab Arab, karena mampu ni Irab mutamimah luar dalam tu bab-bab istighal gitu, tu dan sebagainya gitu. Timbullah sifat angkuh karena banyak ilmu, timbullah sifat-sifat congkak, sombong, tumuh ujub ria terus dan sebagainya, campur tu bab penyakit sum'ah, merasa populer padahal sedang tertipu. Hingga berlomba-lomba untuk mencari popularitas, berlomba-lomba untuk terkenal, berlomba-lomba untuk le jamaah, berlomba-lomba untuk le pengikut. Karena Allah, dia lupa bahwa Allah nak perintahkan ud'u ila sabili rabbik, tabau bina manusia berjalan dengan Allah. Namun dia lupa hingga ibau bina jamaah-jamaah untuk turiji, untuk prayoji. Timbullah sifat angkuh karena banyaknya ilmu. Penyakit-penyakit paling menyerang orang-orang alim adalah penyakit-penyakit hati. Namun dia tidak menyadari, kita tidak menyadari bahawa kita sedang tertipu dengan banyaknya ilmu. Seharusnya dengan ilmu katanya, kita harus merasa belas kasih kepada orang-orang yang belum tahu. Seharusnya dengan ilmu katanya harus berbelah kasih kepada orang-orang awam, mengajar mereka, bukan mempersulit. Iban cara ataupun urung wujud sehingga baik lagi abud bagdanya. Baik selalu dia tergantung kepada kita terus dan terus sampai Tuhan minta umat tak gureh-gureh. Sehingga ataupun bab demi bab sehingga dia sadar bahawa kebutuhan sehari-harinya seperti ini. Oh, ketika pulai lebih berangkat hijrah murno yang lebih banyak. Seharusnya kita sadar semakin banyaknya ilmu, ibarat padi semakin menunduk bukan semakin sombong. Tertipu orang-orang beriman di kalangan orang-orang berilmu karena banyak ilmunya, sehingga banduh jarang draw langsung duh bangai gok, banduh hayu draw langsung duh kek gok, banduh betul draw langsung duh salah gok. Tumuk siput-siput yang tidak baik, tertipu dengan banyak ilmu. Selanjutnya yang nombor 4, kata Syekh Hasanul Mas'udi, tertipu di kalangan golongan-golongan orang beriman, tertipu dengan sebab banyak ibadah, sehingga kadang-kadang waktu duduk berfikir-fikir gegan bahawa dia layak masuk syurga karena ibadah yang wajib.
Qabliyah, Ba'diyah, Witir, Duha, Tahajud, baca Quran dan sebagainya. Asal itu puasa sunat selalu di depan. Sehingga dalam hati nazar dia lebih layak masuk surga ketimbang orang-orang lain. Tertipu dengan banyak ibadat, pada ibadatnya adalah tugas seorang makhluk. Allah perintah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah pegah dalam Quran surat-surat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan golongan jin dan manusia semata-mata cipta ke ibadat kelun, karena tugas hamba, tugas makhluk adalah ibadat. Yang namun tunggu ayah yang mulia. Bukan boleh kita nyok tamung surga kita nyokon karena ibadat kon. Tamung surga kita cipta karena rahmat Allah yang begitu luas. Anda kata untuk dapat sanding ibadat-ibadat tanya, untuk dapat sanding dengan nikmat-nikmat Allah pun. Nikmat-nikmat Allah pun sungguh hansi. Nikmat mata, ginjal dua kre, jantung, paru, usus dan sebagainya. Anda mumpat dengan nikmat-nikmat yang kena bagi Allah. Maka dalam Quran surah Ar-Rahman 71 ayat 51 ayat Allah nak ulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang manakah yang engkau dustakan? Karena Allah nak tipu le hamba-hamba Allah hendak cuba nikmat. Maka ulang-ulang kalimat tersebut karena Allah tahu di hamba-hamba Allah yang tim cukup akan nikmat-nikmat Allah. Sehingga dikisahkan dalam sebuah riwayat ada orang saleh yang di malam gaknya nyebut berhubung rumah gaknya nadaya nalorong ikut daya. Dia orang saleh, siangnya berpuasa, tip-tip malam beliau itu tadarus Quran atau malam dia baca surat Taha serta lebih 5 ayat Taha. Rupanya waktu itu ayat 20 leh kalau nalawa urut, maka beliau melantunkan suaranya agak tinggi. Ini boleh mah lagak tu dalam hati untuk boleh mah bagau tingkah abah tingkah cerita waktu ini boleh boleh malaikat. Dua malaikat sedang berbincang-bincang. Malaikat pertama berkata kepada malaikat kedua, nak teturi urung tengoknya. Soal malaikat kedua kibah lu so. Cik urung saleh. Dia siang berpuasa, malam ibadah doa Quran. Yang bunuh tengok cik dalam Quran. Soal malaikat pertama cukup jai pahala. Kedai malaikat kedua ada guna pahala. Ya kalau engkau belum pahala baca Quran surat Taha. Boleh mah bismillah yang ayat pun 2 sebab Quran pak satu huruf dikali 10. Keistimewaan baca Quran kegetanya lebih baik daripada ibadat-ibadat lain. Ini boleh mah pahala ayat pertama nekali permah ayat kedua. Beliau dalam mempau dalam tengok nekalan cukup luar biasa. Ada tu ayat 20, 21, 22 langsung 20 pun 20 lehan. Surah dalam tengok malaikat 20 leh tinggal. Malaikat 20 leh tua. Nusuk oleh malaikat kan tua. Bak 20 leh ayat 20 leh lewat urung di lorong kata. Tapi alam tu nak tipu kata lagak tu nyen ria hai hamba, nyen ria. Nyen pahalanya nak boleh Tuhan. Jaga geklik di malam bengah sampai duk subuh bandingkan dengan ibadat kita. Pak tidur ria kadang kan musabah ayat. Kadang kita nyoria pan sabah Quran. Pak tidur ria kita nyopat tidur ujung. Memang tanya tengkuhan ada dosa tamu jina. Kadang kita tidak berdosa tamu judi. Memang tanya dosa tamu tamu cewek. Tanya dosa tengkuhan ada cu ada gok. Tapi nak dosa tanya tengku. Yang anak ibu boleh gok boleh kita tanya. Dah dosa tanya. Merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Memang jina dan mabuk hana judi dan namun merasa diri lebih baik. Yang adalah satu di antara sekian dosa-dosa yang lain. Hadirin-hadirat, gure-gure yang kamu mulia. Hati-hati kau dengan ibadat tanya temu surga. Namun ibadatnya adalah perintah Allah selaku kita sebagai hamba. Karena juga hamba untuk beribadat kepada yang diciptakan. Yang menciptakan kita seyogyanya perintahnya akan taklukkan dengan ikhlas, dengan tabah sabar dan lapang dada. Hadirin-hadirat, gure-gure yang kamu mulia. Ahli tertipu dengan sebab tidak beribadat tanpa harap ampunan Allah. Tertipu dengan sebab nasab. Tertipu dengan sebab banyak ilmu. Tertipu dengan sebab banyaknya ibadat. Terakhir beliau menuliskan dalam kitabnya, tertipu dengan sebab harta. Orang-orang beriman tertipu dengan sebab harta.
sehingga itulah jalo urang alam lu uru ahlam harda hana penting pun hana penting ibadah dua tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Dalam ulegoknya dan pegalang kitab tersebut bahawa menyokon karena kaya hapukon sehingga orientasi hidupnya tok semata-mata harta. Kemunduran kebinasaan umat lun kata Rasulullah, pertama bitarqi ilmi, meninggalkan minta ilmi, yang kedua wajam ilmalin, putapat-putapat harta. Tinggal lahirlah sifut-sifut kikir, tinggal lahirlah sifut-sifut sombong. Bahkan kadang-kadang di antara kita nyu karena letak harta, sehingga kadang-kadang tanpa sadar mengeluarkan sebuah perkataan nyu harta yang lung rumpok nyu karena lung jarong, karena lung jumat minta rezeki awai budah bungung sekira lung hana jarong, sekira lung bangai, sekira lung bohong tunggu lung hang kaya. Dia lupa bahwa harta yang na bajarauji, harta yang hidup dalam limbung kata itu adalah anugerah Allah, cuma titipan. Sehingga saban lagi kisah Fir'aun, maka Allah nyebutkan kisah dalam surah Al-Qasas 78 7 kurung 80 78 sanyan putbah ayat nyukugah tentang Qarun. Qarun tungku bukan orang sembarangan, Qarun tungku ulama urung saleh Bani Israel, sehingga beliau digelar Al-Munawir. Dalam tafsir gebuh makna Al-Munawir karena beliau punya dua kelebihan di antara kelebihan-kelebihan yang lain. Apa kelebihan Qarun? Pertama, makna Al-Munawir bercahaya. Kelebihan kedua Qarun karena pertama dia saleh alim ulama Bani Israel. Kedua, Qarunnya menyogokan Taurat cukup lagak tu. Sehingga bina jamaah-jamaah beliau juga punya jalur sepupu dengan Nabi Musa. Sehingga bina jamaah watai dengar Qarun baca Taurat yang pasti terkesima. Betul lagak tu Qarun. Dia orang saleh. Namun dia Abah Musa ni apa gak? But Qarun ti orang-orang Mekah. Ia pedagang yang hebat. Dia pegang Musa nak berdoa kelon berkaya. Nabi Musa pun nak berjarau kerana negalon Qarun saleh. Dia juga guru pengajar. Tingkah abah tingkah cerita Qarun kaya. Duduk teruk urung yang pegah yang laki jakut nak pegang Qarun baik urusan lu. Duduk teruk Musa nak pegah Qarun baik laganya. Duduk Musa nak seut le Qarun. Ai Musa baik tahu ulun tahu rogok. Sehingga Allah nyebutkan Quran surah Al-Qasas ayat 78. Qarun itu sombong. Dengan congkaknya dia berkata bahwa harta ini karena lung jarang mekat. Kan karena ini, kan karena itu. Sekira kan karena lung jarang, kan karena lung hebat, lung han mungkin kaya. Maka Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya. Tengku yang mulia. Tekedi tengku pernah nejak Mesir. Yang sekurang 2 kilometer dengan kota Kairo 2 jam tak bos hai menyeturah katanya. Nyentuk bak sabah kampung bernama Fayyub. Nyahinan mentengna rumah-rumah Qarun. Nanti bila nonton kalan rumah Qarun nusuk silau. Nejak 2 kilometer na sabah laut, sabah danau. Panjang danau tersebut diprediksi sampai 30 kilometer. Nyenggekeun laut Qarun, danau Qarun. Disitulah letak Qarun bersama hartanya Allah tenggelamkan. Allah ubah sejarah, Allah ubah kisah. Menepegahlah Allah baik sombong dengan harta. Hartanya kan ada-ada, hartanya ada lun. Jangan kikir, infak, wakaf, zakat. Jangan sombong dengan banyaknya harta. Baik sampai tertipu. Sehingga Syekh Hasanul Mas'udi ngeurai bab tersebut satu persatunya. Yang pertama, beliau ingin membahas bahwa di antara kita banyak yang sedang tertipu, namun tanya merasa tidak tertipu. Lo di antara kita yang tengah gunung tipe, tapi tanya merasa-rasa aman-aman saja. Semoga kiranya kita bukanlah hamba-hamba yang sedang dibuai dan tertipu dengan 5 faktor tersebut. Andai kata berukun kalau tertipu, jino kata tipu, hijrahlah kembali untuk menjadi orang-orang mukmin yang disukai oleh Allah. Udip minta ridha Allah, menyuka menumpuk ridha Allah ka senang, menyuka senang Allah di syurga.